Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyiaran, malam ini malam. Tapi kalau kalian nontonnya nanti bisa pagi, siang, sore, malam, terserah. Apa kabar semuanya? Tapi direkam ini malam hari. Kita sudah kedatangan tamu 3 mahasiswi cakep-cakep. Nah, di ujung di Serliana. Halo Serliana. Terus Sri Tila Wahyuni. Ya, terakhir yang di tengah itu Serliana pula lagi. Dewi, panggilannya Jui. Ya. Mereka ini semua mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar. Ada satu yang berbeda. Melabuh. Yang Teguh Umar dulu, Melabuh. Ya. Teguh Umar. Ada kami berdua. Jui sama Shirley. Kamu dari mana? Saya Tersesat. Oh, dia dari UIN. Sri dari UIN. Komunikasi juga? Iya, Komunikasi penyiaran Islam. Bedanya teman-teman, kalau di bawah Kementerian Agama itu namanya Komunikasi Penyiaran Islam. Kalau di bawah Kemendikbud itu namanya Ilmu Komunikasi. Ya, mereka ini beruntung termasuk mahasiswi-mahasiswi yang beriman. Masya Allah. Bisa magang di kantor KPI Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh. Nah, kita mulai sekarang. Tanya-tanya, mulai. Pertama, sebelum masuk magang di KPI, apa yang kamu pikir tentang KPI? Nah, mulai dari ujung dulu deh. Menurut saya di KPI itu pertama tuh nggak yang kayak gini ya ekspektasinya. Kayak mana ekspektasinya? Terus. Ekspektasinya tuh lebih ke mungkin lebih terjun ke media, lebih banyak yang di lapangan gitu, nggak yang cuma bagian administrasi atau cuma buat surat gitu ya. Jadi menurut saya lebih ke mungkin mereka lebih sering ke TV, ke TVRI atau kemana gitu untuk lihat-lihat gitu. Tinjau-tinjau gitu. Ya. Cuma ya akhirnya tersesat berarti. Nah, ini gara-gara Dani sama Parsi ini. Ini teman-teman di depan sini ada Dani dan Parsi ya. Berarti mereka yang membuat orang ini tersesat. Sangat tersesat. Akibat literasi media kemarin. Jadi ini salah satu program kerjasama KPI dengan universitas di Aceh. Jadi kita tuh menerima magang sejak beberapa tahun terakhir. Ya, kamu gimana ceritanya? Jadi mau magang ke sini tuh karena ngiranya juga KPI ini lebih ke penyiarannya langsung. Kayak langsung, punya studio gitu. Iya, langsung kayak terjun ke televisinya, terus gitu. Kamu pikir ini perusahaan? Iya, ngiranya gitu karena nggak tahu. Terus rupanya KPI ini lebih ke kelembagaan dan untuk pengawasan siarannya. Ya, terakhir. Kamu sama juga nggak sama seperti mereka tuh? Tersesat juga? Kalau saya di sini Penelitian. Oh, lagi penelitian. Nah, apa judulnya? Judul saya itu peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam migrasi siaran TV analog ke digital di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Udah dikasih data belum sama Parsi itu? Sudah. Udah. Tapi kalau misalnya dari Kak Parsi belum. Dani udah. Belum juga. Minta. Itu ya. Kok bisa? Kamu nggak ada upaya untuk ngerayu Dani gitu nggak? Kok ganti kau? Jadi teman-teman yang nonton siaran ini tuh harus tahu bahwa KPI itu bukan studio siaran. Ya. Jadi kita tuh fokusnya di pengawasan isi siaran. Nah, itu sering salah tuh. Kadang-kadang orang mikirnya KPI itu ngawasi tower tuh. Tower dia yang tumbang dilapor ke kita. Apa urusan? Emang kita tukang kabel. Ya kan? Nah. Ini ngekos 2 berarti ya? Iya. 3 ngekos? Rumah. Oh, rumah dia agak aman sedikit. Dia anak kota berarti. Ya kan? Terus di kampusmu sana
di UTU dulu deh, di Teguh Umar tuh. Seberapa paham mahasiswa soal fungsi KPI itu? Jangan-jangan KPI itu diartikan komunikasi penyiaran Islam. KPI juga tuh. KPI juga. Atau komunitas penyanyi Indonesia. KPI juga tuh. KPI juga tuh. Ya kan? Gimana? Selama kuliah sampai semester 5 terakhir kemarin di UTU, kayaknya kami kurang untuk mengetahui apa itu KPI gitu, kemana KPI itu tujuannya gitu. Jadi kayak kami tuh baru-baru juga tahunya semenjak KPI kemarin adakan program yang di literasi media di kampus kami. Oh, berarti dan harus pergi lagi ke Melabuh kita kan? Harus pergi lagi ke Melabuh kita. Nah, pertanyaan berikutnya. Kita ulangi lah. Apa yang teman-teman Melabuh tahu tuh soal KPI? Ayo, siapa mau jawab? Kalau Melabuh apa universitas nih, Pak? Ya, boleh lah, di UTU boleh lah, UTU. Ya, itu masih kurang sih. Cuma Kurang. sebatas mungkin kalau ditanya apa itu KPI, pasti kan bakal carinya di internet ya. Sekarang itu nggak kenal luas secara yang kayak saya udah terjun sini ke KPI itu lebih ke pengawasan. Mereka kan taunya cuma ya mungkin emang langsung ke media yang kayak misalnya kayak ke lapangan gitu. Oh. Taunya kan secaranya kayak gitu. Berarti Pik, agenda kan Pik? Kita ke Melabuh lagi Pik? Ya, kita ke Melabuh lagi. Ya, gitu. Biar kita bincang-bincang lagi di sana. Prof Jasman ya? Direktornya Prof Jasman ya? Prof, kita ke sana lagi nanti. Terus, kalau Win gimana? Mak gitu juga? Kalau UIN atau Fakultas Dakwah. di jurusan KPI. Nah, Kalau saya sendiri kenal KPI itu di semester 4. oke. Yaitu ada dosen Pak Hamzah ya. Paham gak? Mantan ketua. Nah, di situ saya tahu tentang komisi penyiaran ini. Dan Pak Hamzah itu nggak bisa bilang R. Ini bisa diprotes sama Bang Hamzah ini. Nanti saya salah ya. Waktu bilang R tit, kan? Oke, berarti menurut kalian tuh untuk memasifkan pengetahuan rakyat kita nih soal KPI, apa yang harus dilakukan tuh? Dari sini dulu deh. Dari sini. Nah, Kalau menurut saya, perlunya tentunya sosialisasi. sosialisasi. Dengar tuh ketua, sosialisasi ketua. Nah, Karena masih banyak masyarakat ataupun mahasiswa itu yang belum tahu mengenai tentang KPI. jangan-jangan KPI itu komunitas apa gitu. Kadang-kadang juga salah mau menyebutkan, nanti tersebutkan kan kebalikannya. Kebalikannya. PKI bahaya tuh. Bahaya tuh. Sensor. Oh, kan? Kalian gimana? Caranya gimana kalian? Sama sih Pak, mungkin lebih Jangan sama lah. sosialisasi, terus juga Minimarket aja beda harga. Masa sama? mungkin kalau sekarang kan anak muda nih, pengubah masa depan tuh kan anak muda nih. Jadi anak muda itu sekarang cenderungnya tuh pegangnya sosial media. Anak muda tuh cenderungnya sekarang tuh pegang sosial media Pak. Jadi mungkin lebih banyak campaign yang dibuat melalui sosial media gitu. Dan urusanmu tuh, medsos harus lebih kencang. Urusan kami sih sekarang Pak. Oh, sekalian ya. Oh iya, maka kalian banyak-banyakin lah tuh. Terus ini bicara cita-cita. Kita ini kan semua cita-cita punya. Banyak orang di Indonesia nih, cita-cita tuh nggak sesuai dengan kuliahnya. Nah, kalian mikir gitu juga nggak? Atau kalian doa boleh dong, ya kan? Gimana? Nah, ujung dulu deh. Kalau untuk saya Shirley dulu. udah mikir yang kayak gitu coba. Dulu cita-citanya tuh cuma satu gitu, misalnya jadi kayak pas pertama masuk komunikasi, wah kayak pengen jadi jurnalis ikut ya. Ya, datang tamu baru. Nah, keren kan podcast kita, kucing-kucing ada. Penghuni tetap KPI. Ini penjaga spesial nih. Udah sana dulu. Ini staf pengawasan internal. Terus. Pas pertama masuk komunikasi kayak pengen terjun ke jurnalis gitu kan. Oh. Pengen
public speakingnya lebih bagus. Bagus. Ya gitu. Cuma kalau udah semester mau akhir kayak mikir cepat lulus aja lah gitu. Yang penting cepat lulus dapat kerja. Ya sekarang Nggak jadi jurnalis juga nggak apa-apa. Yang penting cuan. sekarang Ya kan? Yang penting cuan. Terus gimana? Kalau Zui, alhamdulillah sampai di semester ini tuh udah sejalan sih Pak dengan apa yang dipengenin gitu. Juga udah kan komunikasi nih lebih cenderungnya tuh berbicara tentang public speaking, gimana kita berbicara di depan orang banyak gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi duta wisata juga. Jadi sejalan. Kamu duta wisata? Iya. Nggak salah pilih orang tuh? Enggak ya? Satu lagi saya nanti berdua ya. Boleh. Ya, ini kita podcast paling keren. Nah. Foto-foto ya. Main potong tengah jalan aja. Tapi saya habis taruh ya. Ya. Jadi mikirnya gimana tadi? Alhamdulillah nggak salah pilih ya, insya Allahnya nih Pak. Nggak salah pilih. Kan juara 1 di kabupaten nih, naik ke provinsi alhamdulillah dapat harapan 3 dari 30 dari berapa provinsi yang kabupaten kota yang ikut di Aceh. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sejalan tuh Pak dengan jurusan. Berarti kamu tipe yang itulah ya, yang kalau duta-duta tuh kan suka gini-gini tuh. Oke, potong lagi. nah ini kita podcast lagi diinterupsi. Ada aja orang nih. keren nggak ada. Nggak ada di tempat lain kayak gini. Berarti kamu gitulah ya, suka. Kamu gimana? Sih. Kalau saya Pak, tentunya kalau cita-cita pas kecil dulu berubah terbalik. Pasti berubah terus. Saya tuh dulu cita-citanya tahu kalian. Jadi insinyur pertanian. Karena di kampung saya kan Pirak Timur tuh, Pirak Timur Aceh Utara. Pirak Timur tuh jauh kali dekat akhirat tuh. Oh betul. Akhirat. Ya kan? Jadi yang ada kan perkebunan. Paling keren itu asisten perkebunan. Dia pagi-pagi naik trail kan. Jadilah cita-cita saya itu. Tahu-taunya nggak lulus SMK pertanian, lulusnya SMK bisnis. Kuliahnya apalagi nggak pertanian dong kan? Ya makanya udah nggak jadilah, cita-cita itu berubah. Sekarang cita-citamu apa? Sekarang cita-citanya ya mengikuti dengan apa skillnya Pak. Apa gitu? Bagian komunikasi. Jurnalis, wartawan, makanya bagian jurnalis. News anchor gitu-gitulah. Pokoknya bagian masuk TV dan kawan-kawannya. Cuman saya di jurusan saya itu juga ada perfilman. Perfilman, yalah. Dan ini suka bikin film dia. Betul. Terakhir, ini Talk show. terakhir pertanyaannya itu, sejak kalian magang di sini, menurut kalian bermanfaat nggak? Jangan-jangan unfaedah itu. Ayo kalian. Ini berat pertanyaan nih. Salah jawab nilai hancur. Salah jawab nilai hancur nih. Enggak, bercanda. Apa Pak? Terus jawab. Alhamdulillah selama magang di sini udah jalan 3 bulan nih Pak. 3 bulan. Nah. Alhamdulillah berfaedah ya. Dari memperbanyak relasi kan kemarin ikut komisionernya juga nih ke lembaga penyiaran yang ada di Aceh, ke Serambi, terus ke TVRI juga. Jadi pas ke TVRI kemarin nih punya kesan yang paling bagus. Karena saya memang niat di televisi gitu Pak. Jadi pas Kamu baru lihat pertama kali studio, oh gini rupanya tuh, pas gitu. di studio tuh cahayanya kan banyak kali itu buat kan kalau cewek suka selfie tuh kan. Jadi Ya. Nah, di studio tuh rupanya bagus sekali. Pas lihat kayak mana studio TVRI itu mantap loh Pak. Mantap, betul. Jadi itu kesan yang paling berharga gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Kesan paling berharga karena banyak lampunya dan bisa selfie. Itu mampir ke pendakwah. Nah, tujuannya untuk penuh snap WA. Sama biar netizen nggak panik. Ini banyak juga lampu. Maksudnya tuh kayak mana sih siaran langsung gitu. Oh gitu. Jadi udah tahu lah studio tuh kayak gini.
Kalau mereka siaran live gini, siaran typing gini gitu ya. Semoga dari nontonnya di TVRI nanti kerjanya di nasional gitu Pak. Walaupun TVRI Ke kan studio lain belum? Studio iNews mana-mana belum? Pak. Dan Nanti aja mungkin ada. Bapak bawa. Aja. Karena di TV sekali. Oke. Kamu sama juga? Terkesan karena bisa selfie. Ya. Itu juga salah satu. Kreatif. Cari jawaban lain. Oke. Selama terjun ke sini udah tahu sih dunia kerja gitu. Gimana apa kelembagaan. Kayak mana kalau topik lagi merayu. Itu sih Pak setiap hari. Terus Dani lagi tebar pesona. Sama adiknya. Nah, Ade lagi usaha. Ya nggak Ade? Enggak Pak. Kamu gimana? Selama penelitian di sini nih? Masih baru-baru sih Pak, baru mulai kemarin. Oh, baru kemarin? Hari Senin. Oh, beruntung kamu. Kamu beruntung. Sebenarnya untuk masuk podcast ini itu harus antri 2 bulan. Kayak kami kan Pak ya. Harusnya. Tapi kamu beruntung berarti itu. Untung kamu baru 2 hari. Sekarang kacau nih. Sempat lama, bahaya. Tadi aja baru masuk kan Pak, ini baru berapa hari udah ada yang Jadi teman-teman kalian tuh harus mikir tuh, kerjaan komisioner tuh bukan hanya soal perizinan, pengawasan, bukan. Soal jodoh orang itu pikirin. Berat. LO jodoh. Berlangsungnya KPI termasuk jodoh-jodoh mereka ini yang harus kita pikir nih. Ada Dani, ada Topik, Ade nih. Tadi ada Parsi lagi, mana dia udah? Lagi bungkus. Bungkus lauk ya. Mama lagi bungkus nasi. Ganti profesi si Parsi. Dah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalian udah punya pacar belum? Belum. Belum. Ini bagi yang pacar dia, lihat ya pengakuan dia ini belum punya pacar. Kamu? Enggak ada. Gak ada juga. Kamu? Nggak ada. Kalian berpotensi. Ya, semangat. Tapi Om Pipa. Sorry kami dipilih sama mereka pun nggak mau sih. Udah tahu hartanya gimana. Di kamera. Padahal mereka ini staf KPI itu agak ganteng-ganteng lah, lumayan lah. Ada agak-agaknya ya. Ya cukup lah. Agak-agak pas-pasan. Cukup untuk modal-modal makan gitu. Kalau pergi ke pesta nggak lupa bawa pulang lah. Ya, jadi ini penonton jangan juga berasumsi staf-staf KPI itu jelek karena nggak nampak di layar nih kan. Ganteng-ganteng, tenang. Cuma mereka aja yang matanya harus pakai kacamata. Harusnya gitu kan? Belum terbuka mata. Belum terbuka mata hatinya. Enggak, saking udah terbuka mata batin jadi nampak Pak yang makhluk halus. Oke. Kita yang udah 2 bulan kan, udah tahu lah. Udah 2 bulan, udah tahu, udah semuanya. Udah, kalian sapalah teman-teman kalian gitu. Ini kan kayak kita radio zaman dulu tuh, kirim salam. Sapa dulu. Kamu sama dulu. Kamu kirim salam ke siapa? Sapa dulu tuh. Kamera sini. Nah, sapa dulu. Hai. Cepat. Hai guys. Masuk podcast. Hai sahabat komunikasi yang ada di Universitas Segomar. Nah. Dari Ore, dia masuk podcast. Tapi masuk podcastnya bokap. Udah, kamu kirim salam sama siapa tuh? Siapa yang nonton? Nanti makmu, pacarmu. Punya pacar, Bang. Oh iya, tadi nggak punya pacar. Oh, ayo, bilang. Siapa namanya? Salam untuk ayah sama mama di rumah. Ayah sama mama. Ini kayak radio zaman dulu. Keinginan terbesar. Keinginan terbesar. Dalam hati ya. Nite pertanyaan, Nite. Dah, kamu. Kirim salam ke siapa? Halo kawan-kawan di Universitas Teguh Umar. Nanti buat adik-adik yang mau magang di sini rekomen banget untuk magang karena punya komisioner paling keren kayak Pak Mas Riyadi. Iyalah. Udah sih Pak. Kamu kok nggak bilang stafnya? Kan kasihan orang yang udah nunggu-nunggu. Oh ya juga
punya staff-staff yang luar biasa. Banyak gitu dong. cincin-cincinnya. Jangan terpercaya dengan Harus punya mental yang kuat ya untuk menghadapi para staffnya. Jadi sebetulnya seorang kami ini memang metal, tapi hatinya Aduh. Itu ada. Kalian bayangkan seberapa berusaha staff-staff saya ini. Lagi podcast pun dia usaha. Kamu? Kalau saya Kirim salam dulu, kirim salam. untuk teman-teman komunikasi penyiaran Islam Universitas Syahkuala, hai. Dan semangat untuk teman-teman semuanya yang lagi mengerjakan skripsi dan yang belum seminar, cepat-cepat ke seminar biar kita lulus bareng-bareng. Kita masuk sama-sama, kita lulus sama-sama juga. ceritain dong proses waktu Tunggu lu, salah tadi. Universitas Pelanggaran ini. Tadi disebutnya apa? Yang salah. Kami dari dia. Niatnya pertama masuk Syahkuala tapi Ini nggak pakai edit. Nggak pakai edit. gitu. Tip. nggak ada Pak Zul. Itulah. Udah, rela. Oke. Untuk teman-teman komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, khususnya Letting 18, semangat untuk skripsinya, dan buat teman-teman yang belum skripsi, cepat-cepat nyusul. Nih. Oke. semangat pejuang. Mereka ini udah kirim Bapak salam. Ula. Kok saya pula kirim salam? Bapak Ula nih, ya. Ya. Oh, ini kebalik ini ya. Kebalik ini ya. Ada feedbacknya. Aduh, kalian itu kan gini. Laki-laki itu. Ini tausiah nih, tausiah. Tausiah cinta. Wah, laki-laki itu yang penting tuh agamanya ada sikit. Kalau banyak syukur. Insya Allah. Bang Taufik jangan ketawa. Pas dites 0. Makanya nggak Terus rajin sikit. Ya, itu udah baik tuh. Nah, kan. Terakhir tuh perempuan tuh matre boleh? Ya. Nah, betul. Boleh matre. Kalau nggak nanti hidup kalian susah. Nggak mungkin kita makan cinta. Nggak mungkin. Iya, enggak. Karena dulu ada teman saya kan. Teman saya ini true story nih teman saya. Tapi nggak usah saya sebut nama lah, nggak enak kan. Sebut saja namanya Bunga. Dia bilang gini, dia nikah tuh dengan pacarnya. Ya cinta banget lah. Waktu itu pacarnya bilang, kalau dengan kamu di bawah pohon sawit pun jadi. Ya. Apa tuh? Maksudnya tidur di bawah pohon sawit pun jadi. Nggak ada rumah. Nggak ada rumah nggak apa-apa. Begitu sudah nikah kan hidup nggak seindah itu. Iya. Ya kan? Mulailah ribut. Terus teman saya ini curhat. Dia bilang, wah kau lihatlah tua. Wah namanya lagi ribut kan. Kamu kasar-kasar dikit. Aku kan penasaran juga tuh kan. Katanya cinta dulu. Tapi kok gitu kali kalimatnya gitu kan. Terus dia bilang, itulah. Dulu dia bilang, hidup di bawah pohon sawit pun jadi gitu. Sekarang mana ada cinta ternyata nggak seindah itu. Nah, jadi kalian jangan terkecoh. Cinta tak selamanya. Nah, jangan terkecoh dengan mereka ini nih. Nih. Iya. Buaya. Udah disol. Jadi teman-teman KPI itu satu fungsinya itu pengawasan yang paling banyak. Kedua tuh kalau dulu ada perizinan, ikut dalam bidang perizinan. Kalau sekarang sejak Omnibus Law itu perizinan kita sudah tidak ikutan karena seluruh perizinan efek dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ditarik ke pusat. Jadi kita tuh punya 3 bidang kelembagaan yang ngurusin orang-orang ini nih. Nah, itu kelembagaan tuh. Terus ada pengawasan isi siaran yang urusan kontrol artis apa segala macam itu program siaran. Satu lagi perizinan. Nah, sekarang tuh namanya infrastruktur siaran. Gitu ya. Kalian tontonlah kira-kira kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak usah kalian tonton. Kalau kalian tonton dan kalian suka, bagikan ke keluarga, pacar, mantan suami, mantan istri semua ya.
Kalian ada yang mau ucapin salam untuk mantan enggak? Nggak punya. Gak punya ya? Aduh, pedih kan. Memang ini mahasiswa magang ini lagi jomblo. Dan mereka ini baik-baik. Ya, mereka tiga-tiganya baik-baik. Ini saya lagi usaha bantu. Nah, kali aja nanti penonton ada yang klik. Ya kan? Oke deh. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. Saya Mas Riyadi Sambo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.